Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi kami mengenai teknologi informasi untuk persaingan perusahaan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 yaitu Syawaliyah, Husna Rapikah, dan Najwa. Adapun daftar pembahasannya, pada bagian A membahas mengenai lingkungan perusahaan, B. Keunggulan bersaing perusahaan, C. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan, D. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan, dan E. Manajemen supply chain dan sistem korporat terpadu. Langsung saja ke bagian A, lingkungan perusahaan. Ada 8 jenis faktor utama yang ada di sekitar semua perusahaan. Faktor lingkungan adalah organisasi atau individu di luar perusahaan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Kedelapan elemen ini ada dalam sistem yang lebih besar yang disebut masyarakat. Menurut MC Lott, 8 faktor tersebut adalah 1. Pemasok berfungsi untuk menyediakan bahan mesin, jasa, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pelanggan, termasuk pengguna produk atau jasa perusahaan saat ini dan pengguna potensial yang menjadi sasaran perusahaan dalam pemasaran produk dan jasanya. Yang ketiga, serikat pekerja adalah organisasi pekerja terampil dan tidak terampil. Yang keempat, komunitas keuangan terdiri dari organisasi yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Yang kelima, pemegang saham atau pemilik adalah mereka yang menanamkan modal dalam perusahaan dan mewakili tingkat manajemen tertinggi. Yang keenam, pesaing termasuk semua entitas yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Yang ketujuh, di tingkat pusat, daerah, dan pemerintah memberikan kendala berupa peraturan dan undang-undang, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk pengadaan, informasi, dan dana. Dan yang terakhir adalah komunitas global, adalah wilayah geografis di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya bagian B, keunggulan bersaing perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, teknologi informasi dapat membantu dalam mendukung operasi rutin yang efisien dan juga memberikan keunggulan kompetitif yang strategis. Keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi meliputi: teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berpusat pada pelanggan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk merestrukturisasi proses bisnis mereka. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan yang gesit. Teknologi informasi membuat perusahaan virtual. Teknologi informasi sebagai sarana membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Husna Rapikah. Yang C, peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Jaringan komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal sangat menyerupai struktur organisasi. Ada saluran-saluran formal melalui mana komunikasi mengalir. Sedangkan jaringan komunikasi informal ini terjadi di luar saluran-saluran yang telah ditentukan dan paling sering dilakukan dalam interaksi tatap muka atau dengan telepon. Jaringan komunikasi dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, di mana jaringan komunikasi merupakan pertukaran pesan di antara sejumlah orang-orang yang menduduki posisi atau peranan tersebut. Pertukaran pesan ini melalui jalan tertentu yang dinamakan jaringan komunikasi. Melalui jaringan komunikasi dapat dilihat jalur komunikasi antara publik internal perusahaan yang sangat dapat membantu melihat keefisienan komunikasi sebuah perusahaan.
Beberapa penelitian mengenai jaringan komunikasi dalam organisasi besar menunjukkan bahwa distribusi peranan jaringan penting untuk keefisienan berfungsinya organisasi. Berikut merupakan penjabaran lebih lengkap mengenai jaringan komunikasi yang memiliki 7 peranan, yaitu yang pertama ada klik, di mana klik adalah sebuah kelompok individu yang paling sedikit separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Yang kedua ada opinion leader, adalah pimpinan informal dalam organisasi. Mereka ini tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai otoritas formal dalam organisasi, namun membimbing serta berpengaruh terhadap tingkah laku dan keputusan anggota organisasi. Yang ketiga ada gatekeepers, adalah individu yang mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Gatekeepers memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah informasi penting atau tidak. Yang keempat ada cosmopolites, adalah individu yang menghubungkan organisasi dengan publik eksternal atau lingkungannya. Mereka ini mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberi informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu. Yang kelima ada branch, adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompok itu dengan anggota kelompok lainnya. Dan yang keenam ada liaison, memiliki peran yang hampir sama dengan branch, tetapi merupakan individu sendiri yang bukan anggota dari suatu kelompok, namun menghubungkan antara kelompok yang satu dengan lainnya. Yang terakhir ada isolate, adalah organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Orang-orang ini menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Mereka hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya D. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Teknologi informasi merupakan aset utama perusahaan karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berkaitan dengan teknologi informasi yang akan menunjang keberlangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan. Komputer atau teknologi informasi dipandang sebagai suatu aset perusahaan yang menguntungkan. Untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang melalui teknologi informasi sebagai modal persaingannya, maka diperlukan adanya 3 jenis aset penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Ketiga kunci utama tersebut dinamakan sebagai 3 aset teknologi informasi atau the 3 IT asset, yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan relasi. Kemudian, yang bagian E, manajemen supply chain dan sistem korporat terpadu. Supply chain, manajemen supply chain atau rantai pasokan dapat diartikan sebagai usaha mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sejumlah aktivitas yang terkait dengan produk di dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan pelanggan agar dapat memperoleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi semua organisasi yang berkolaborasi. Oleh karenanya, agar manajemen rantai pasokan berhasil, perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya harus bekerja sama untuk berbagi informasi. Misalnya terkait dengan peramalan permintaan konsumen, perencanaan produksi, perubahan kapasitas, strategi pemasaran baru, pengembangan produk atau jasa baru, pemanfaatan teknologi baru, perencanaan pembelian, tanggal pengiriman, dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap rencana pembelian, produksi, dan distribusi. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Bagian selanjutnya, sistem korporat terpadu. Sistem informasi terpadu adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen data, aplikasi, dan teknologi yang saling berkaitan untuk mendukung kebutuhan informasi perusahaan. Tugas utama dari sistem informasi terpadu yaitu mengumpulkan, menciptakan, dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder atau mereka yang berkepentingan, dan menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama manajemen dan staf internal perusahaan.
rekanan bisnis, pelanggan, dan stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dengan melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Paling tidak ada 4 orang yang membutuhkannya, yaitu 1. Konsumen atau pelanggan atau end consumer, 2. Manajemen, 3. Staff, keempat yang terakhir rekanan bisnis atau business partner. Baik, slide yang terakhir yaitu ada 8 komponen utama arsitektur sistem informasi korporat terpadu, yaitu 1. Selling Chain Management Information System, 2. Customer Relationship Management Information System, 3. Enterprise Resource Planning Information System, keempat Management Control Information System, 5. Administrative Control Information System, dan Supply Chain Management Information System, Enterprise Application Integrated Information System, dan yang terakhir Knowledge Tone Application Information System. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok 2. Lebih kurangnya jika ada kesalahan dalam pengucapan dan pembuatan video presentasi ini dan lain sebagainya, kami mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.